Bapak Ustadz Hayat. Alhamdulillah beliau sudah hadir di malam ini sekaligus memimpin sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ustadz Hayat selalu diberi kesehatan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Al-Ikhlas, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Badan sehat, pikiran sehat, jiwa sehat, dompet sehat. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Yang saya hormati DKM Mushola Al-Ikhlas Bapak Riyadi, semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Juga pengurus yang lainnya, Kang Asep, ini Pak Tri mana kelihatan? Oh, lagi kontrol anak kesehatan. Semoga kita semua juga diberi kesehatan yang sempurna. Tidak ketinggalan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku. Tadi Pak Ustadz sudah bilang, kalau selama pelaksanaan tarawih kemudian mendengar ceramah dalam keadaan tertib, Pak Ustadz doain menjadi orang sukses dan menjadi orang kaya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara yang dirahmati, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita tarawih yang ke-7, betul? Artinya tinggal 2-3 hari lagi kita takbiran. Itulah kebanyakan manusia yang dilihat adalah hasilnya. Padahal yang diminta oleh Allah adalah usahanya, karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Maka saya doakan Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak semua yang istiqomah puasanya, tarawihnya, mudah-mudahan Allah menerima amalan kita semua, dijauhkan dari musibah, mara bahaya dan wabah. Doa-doa kita diterima, dosa-dosa kita diampuni, dan yang sakit semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Yang punya hutang ada, semoga Allah berikan pelunasan yang cepat. Yang masih jomblo ada, semoga Allah carikan jodohnya yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Tema ceramah pada malam hari ini adalah puasa dan sikap kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang-orang yang lemah. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan tidak makan dari fajar sampai maghrib, dan energi juga kekuatan badan kita masih bergantung kepada makanan dan minuman. Itu tidak bisa dinafikan. Maka ketika orang yang berpuasa
kepada makanan. Ketika lapar, haus, itulah merasakan betapa tidak enaknya orang-orang saudara kita yang punya nasib, yaitu harus bekerja hari ini untuk menutupi kebutuhan hari ini. Orang-orang miskin, orang-orang fakir. Kalau kita puasa kemudian tidak menambah kecintaan kita, sayang kita kepada mereka, maka hilanglah hikmah dari ibadah puasa itu tersendiri. Rasulullah sudah mencontohkan dan Allah sudah menyebutkan, "Fa'ima rahmatin minallah lintalahum walaupun tafadhal ghalidul qalbi dan fadlu min hawlik." Wahai Nabi Muhammad, maka dengan rahmat dari Allah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau keras hati, bengis, niscaya mereka akan bubar, akan tidak betah bersamamu. Jadi Bapak Ibu, kalau pengen orang dekat dengan kita, kita punya salamatus sadar, hati yang lapang, kemudian hati yang lembut, tidak bengis, tidak kasar. Ini berlaku kepada siapa saja, baik pemimpin negara, baik pemimpin keluarga, pemimpin perusahaan. Selama hatinya ada salamatus sadar, ada kelembutan, maka disitulah banyak disenangi oleh banyak orang. Dan Rasulullah sudah mencontohkan, beliau adalah pemimpin yang paling sukses sepanjang peradaban umat manusia. Seorang Kristen yang jujur, seorang penulis yang bernama Michael Hart kemudian menulis 100 tokoh yang paling berpengaruh dan memposisikan Nabi Muhammad berada di peringkat yang pertama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian berkaitan dengan lemah lembut kepada du'afa, orang-orang yang lemah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibghuni ad-du'afa fa innakum tunsuruna wa turzaquna bi du'afaikum." Wahai para sahabat, carikanlah oleh kalian untukku orang-orang lemah, karena kalian akan ditolong dan akan diberi rezeki dengan orang-orang lemah di antara kalian. Bapak, Ibu, saya tanya, mungkinkah ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin? Tidak mungkin. Mungkinkah ada penguasa kalau tidak ada rakyat? Tidak mungkin. Disitulah kemudian Allah memberikan hikmah. Orang yang kuat, orang yang kaya harus sayang, lemah lembut kepada orang-orang yang lemah. Bahkan dalam hadis tersebut disebutkan, kalian akan ditolong, kalian akan diberi rezeki dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Coba, ada di sini jadi manajer. Gak mungkin jadi manajer kalau tidak punya anak buah. Kalau kinerja anak buahnya bagus, kalau mendapat perlakuan yang bagus, maka kemudian
mungkin ditolong dan mungkin diberi rezeki sebab orang-orang lemah. Dalam hadis yang lain bahwa orang-orang lemah memiliki keistimewaan, yaitu dengan keikhlasan mereka, dengan doa mereka, niscaya kita ini mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lemah yang soleh masuk surga duluan 500 tahun sebelum orang kaya yang soleh. Maka kita tidak boleh kasar, tidak boleh bengis, tidak boleh menghardik kepada mereka. Dan itulah indahnya ajaran Islam, antara kaya dan miskin bersinergi dengan diikat dengan zakat, infak, sedekah, dan itu membuat kemudian lingkungan menjadi harmonis, masyarakat menjadi kondusif. Mudah-mudahan ceramah singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dengan kesimpulan, puasa kita hendaknya mendorong kepada kita agar selalu sayang, berkasih sayang, lemah lembut kepada orang-orang yang lemah. Ini saja ceramah singkat yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak semuanya. Semoga Allah melihat kita dengan pandangan kasih sayang, menerima kita, menerima ibadah kita. Kita disehatkan selama ibadah bulan Ramadan dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.